Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tegar Ganang Satria Priambodo dengan NRP 50252 akan menjelaskan terkait dengan final project dari evolusi perangkat lunak. Di sini ada tiga paper yang saya lakukan resume. Yang pertama dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Android Sistem Kehadiran Mahasiswa melalui pencocokan tanda tangan studi kasus jurusan Teknik Informatika ITS, di mana pada studi kasus ini dilakukan pembuatan sistem kehadiran mahasiswa dengan menggunakan tanda tangan dari setiap mahasiswa eh, di lingkungan Teknik Informatika ITS. Di sini kenapa dilakukan pembuatan dikarenakan untuk menutupi celah kelemahan pada saat absen di kelas, di mana terjadi kecurangan dalam catatan kehadiran atau yang disebut titip absen. Jadi alasan untuk penggunaan aplikasi ini untuk mempermudah antara dosen dengan departemen dalam dalam catatan kehadiran mahasiswa di kelas. Adapun dari alur penggunaan aplikasi ini, di mana mahasiswa dapat memilih fitur validasi kehadiran tanda tangan dalam aplikasi mobile. Kemudian aplikasi akan melakukan pengecekan yang tercatat di eh, database internal, dan dilakukan pengolahan tanda tangan oleh sistem, di mana dilakukan pendataan pada tanda tangan mahasiswa sebanyak 5 kali. Setelah itu dilakukan proses call tanda tangan oleh sistem, dan mahasiswa dapat melakukan esensi kehadiran dengan menuliskan tanda tangan di kanvas pada smartphone. Selanjutnya dilakukan pencocokan tanda tangan dengan cara membandingkan antara tanda tangan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dataset yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dari sini akan dilakukan pencocokan dengan menghitung jarak dengan dataset pada saat presensi. Apabila tanda tangan cocok, maka akan dilakukan proses pengiriman data validasi ke database server, dan juga akan ditampilkan notifikasi dari hasil validasi kehadiran. Di sini aktivitas evolusi yang dapat terjadi yaitu yang pertama penambahan atau peningkatan atau perbaikan untuk produk perangkat lunak, di mana dalam pengembangannya dapat dilakukan peningkatan terhadap desain dan juga model yang digunakan untuk mendeteksi tanda tangan dalam peningkatan akurasi, serta dilakukan integrasi dengan tanda tangan yang baru untuk setiap mahasiswa yang baru di tahun ajaran baru. Kemudian dilakukan penambahan fungsi-fungsi, di mana sistem akan mengalami penambahan fungsi baru, di mana pada contoh ditambahkan model seperti face recognition dan juga notifikasi otomatis kepada mahasiswa dan sistem jika berhasil masuk ke dalam kelas. Kemudian perbaikan tampilan dan modus interaktif, di mana dilakukan perbaikan antarmuka pengguna untuk meningkatkan user experience. Selanjutnya dilakukan pembaruan dokumen eksternal juga internal untuk memudahkan pengguna dan juga pengembang. Kemudian pembaruan karakteristik performasi dari sistem, di mana dalam setiap versi yang dikelola itu dilakukan peningkatan performa baik dari server ataupun database untuk menangani pertumbuhan jumlah pengguna yang bisa saja digunakan untuk diaplikasikan pada seluruh departemen yang ada di ITS agar sistem tetap responsif dan tidak lemah saat penggunaan. Kemudian dilakukan adaptasi produk dengan lingkungan mesin yang baru, di mana pada setiap tahun perangkat keras akan terus berkembang, dan juga keamanan dari setiap aplikasi juga perlu dilakukan pembaruan. Oleh karena itu dilakukan adaptasi agar aplikasi dapat
kompatibel di seluruh jenis operating system, baik jenisnya maupun versinya, agar tidak ketinggalan zaman dan dapat terus dipakai atau sustainable di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian pemindahan perangkat lunak ke sistem yang berlainan, di mana pada saat pengembangan aplikasi untuk sistem operasi lainnya dilakukan identifikasi dependensi dan memastikan seluruh komponen telah cocok dan tidak berlawanan yang mengakibatkan crash pada sistem. Kemudian apabila terdapat permasalahan yang timbul, dilakukan perbaikan, di mana melakukan perbaikan terhadap bug ataupun celah keamanan sistem dan dilakukan analisis dan perbaikan secara berkala. Selanjutnya, pada pembenaran kesalahan yang timbul yang didapatkan oleh user, itu juga dilakukan perbaikan secara cepat untuk agar tidak mengurangi eh, responsivitas dari penggunaan aplikasi. Selanjutnya, modifikasi untuk dapat menggunakan protokol atau TLS tambahan. Nah, misal saat ini aplikasi yang awalnya hanya mendukung protokol FTP dilakukan modifikasi untuk menambah dukungan pada protokol FTP. Selanjutnya, untuk penyimpanan file awalnya lokal, kedepannya dapat dilakukan penambahan dukungan untuk penyimpanan awan. Selanjutnya, pada paper berikutnya, yaitu kuantifikasi pengaruh cloning dan kompleksitas kode terhadap cacat pada evolusi perangkat lunak yang dari author Irambada dan Rogima pada tahun 2014. Di sini pada studi kasus ini dilakukan uji coba pada perangkat lunak Argo UML, ANT, JEdit, dan JHodraw pada masing-masing perangkat lunak yang memiliki kode sumber dan berkembang dari versi awal hingga versi akhir di tahun 2014. Dan untuk analisis sendiri menggunakan SonarQube untuk mendapatkan karakteristik kode, yaitu LOC, complexity, clone, dan defect yang ditimbulkan. Nah, di sini merupakan papernya, dan dari sini aktivitas evaluasi yang terjadi yaitu penambahan atau peningkatan atau perbaikan untuk produk perangkat lunak, di mana setelah analisis defect yang dilakukan, dilakukan perbaikan pada kode sumber yang perhatikan dari kompleksitas dari kode, panjang kode, dan juga apabila terjadi cloningan pada sistem perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, pembaharuan karakteristik performasi dari sistem, di mana setelah dilakukan perbaikan, perlu dilakukan penyesuaian environment sistem untuk menjaga agar performa tidak turun setelah dilakukan perbaikan. Selanjutnya, untuk perbaikan permasalahan yang timbul, di mana setelah defect yang muncul setelah dilakukan analisis regresi dan koordinasi data, dilakukan perbaikan agar tidak mempengaruhi kinerja aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya, dilakukan pembaharuan dari dokumen internal dan eksternal untuk memudahkan pengguna dan pengembang dalam penggunaan dan dokumentasi source code yang ada. Selanjutnya, untuk paper ketiga, yaitu survei awal evolusi untuk permainan, di mana pada paper ini ditentukan berdasarkan banyak varian dari permainan dan popularitasnya di masyarakat umum, di mana terdapat 5 studi kasus yang diambil dan masing-masing merupakan permainan populer yang mewakili jenis permainan komputer yang berbeda. Dan di sini ada 5 studi kasus, antara lain studi kasus pada game Dota, seri Tekken, seri Ragnarok Online, seri PES, dan juga Counter-Strike. Di mana aktivitas evolusi yang terjadi yaitu penambahan atau peningkatan atau perbaikan untuk produk perangkat lunak, di mana dilakukan perbaikan pada setiap game dengan rincian pengaturan bobot kerja dan tidak terganggunya pemain dalam menjalankan tugas atau misi, kemudian kontrol antar muka dan alat input permainan, kemudian kontrol alat atas game shell,
kemudian kontrol atas aksi strategi dan faktor-faktor dalam umpan balik serta aspek immersion, di mana artefak yang berubah itu dapat meliputi kode sumber, arsitektur, dan aset permainan. Kemudian dilakukan penambahan fungsi-fungsi baru, di mana fungsi baru ini tambahkan seperti kontrol baru dan skill baru pada game untuk menjaga agar pengguna tidak bosan dengan fungsi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian perbaikan tampilan dan modus interaktif, di mana dilakukan perbaikan dan revamp visual aset permainan yang ada sesuai dengan faktor-faktor dan aspek immersion. Kemudian perbaikan masalah yang timbul, di mana dilakukan perbaikan seperti bug atau glitch pada permainan untuk menjaga agar pengguna tetap nyaman saat bermain dan tidak mempengaruhi nilai kompetitif yang ada. Selanjutnya pembaruan karakteristik performasi dari sistem. Jadi setiap versi dari permainan akan terus meningkat dari segi aset maupun flow dari permainan, sehingga dilakukan otomasi pada setiap jenis prosesor yang baru agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adaptasi produk dengan lingkungan mesin yang baru, di mana versi lama dari permainan tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan versi yang baru. Ini dikarenakan karena rumitnya struktur program permainan, sehingga pada hasil survei yang dilakukan, seluruh responden menyatakan bahwa perubahan permainan sebaiknya dilakukan secara paralel. Selanjutnya, pembenaran kesalahan timbul, di mana apabila terdapat ketidaksesuaian fitur dan penggunaan yang dilaporkan oleh pengguna, maka dilakukan pembenaran secara minor dan update segera agar tidak meningkatkan kerugian yang dialami oleh pengguna. Dan yang terakhir, pembaruan dokumen internal dan eksternal. Seperti pada dua studi kasus yang di atas, baik perbaikan atau penambahan fitur yang dilakukan, sistem dan dokumentasi source code untuk memudahkan pengembang dan pengguna. Mungkin sekian dari penjelasan dari resume paper studi kasus pada mata kuliah evolusi perangkat lunak. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih pada Pak Fajar yang telah mengajar pada semua siswa, termasuk saya, dalam mata kuliah evolusi perangkat lunak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.